Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik komunikasi arsitektur. Nah, definisi dari komunikasi adalah suatu proses ketika komunikator menyampaikan stimulus dengan tujuan atau membentuk perilaku orang lain atau khalayak. Merupakan pengertian dari Warren, Janes, dan Clay. Nah, unsur-unsur komunikasi yaitu yang pertama, sumber atau source merupakan pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan atau message merupakan informasi atau stimulus. Yang ketiga, saluran atau media atau channel merupakan alat penyampaian. Yang keempat, penerima atau receiver merupakan penerima pesan atau sasaran. Yang kelima, efek atau efek merupakan afektif, kognitif, dan koordinatif. Nah, tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, komunikasi secara publik atau public communication. Yang keempat, komunikasi massa atau massa communication. Nah, fungsi komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu fungsi sosial, merupakan konsep diri, eksistensi, kelangsungan hidup, hubungan. Nah, yang kedua, fungsi ekspresif merupakan ungkapan perasaan, emosi, suasana hati atau mood. Yang ketiga, fungsi ritual atau merupakan kegiatan keluarga, perayaan, ekspresi komunitas, selebrasi. Yang keempat, fungsi instrumental merupakan hiburan, proses belajar, memberikan motivasi, dan promosi. Nah, media cetak, media komunikasi terbagi menjadi 2, media berdasarkan jenisnya dan media berdasarkan bentuknya. Sedangkan media berdasarkan jenisnya juga menjadi 2, terbagi menjadi 2. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik. Nah, media berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama media cetak, yang kedua media visual, yang ketiga media audio, yang keempat media audio visual atau AVA. Nah, sistem visual. Nah, metode dan asas yang digunakan dalam komunikasi visual. Nah, sistem visual terdiri atas struktur visual dan organisasi visual. Nah, sistem visual erat kaitannya dengan bagaimana gambar dan teks dihubungkan satu sama lain secara visual dan bagaimana objek-objek tertentu ditata ke medianya, yaitu media kertas, papan, slideshow, dan sebagainya. Nah, tanpa sistem visual, kita akan kesulitan dalam mengerjakan sesuatu produk desain visual. Yang selanjutnya adalah struktur visual. Yang pertama itu grid, yaitu grid adalah garis-garis imajiner yang membentuk zona dalam suatu menampilkan objek visual atau gambar maupun teks. Nah, contoh paling sederhana penerapan grid adalah margins, baselines, dan hacklines. Nah, dalam contoh pribadi kita menggunakan grid itu dalam pembuatan CV atau curriculum fact. Dan selanjutnya adalah alignment atau kesejajaran. Alignment adalah tatanan objek visual baik gambar maupun teks yang membentuk garis sejajar. Nah, prinsip alignment sering diterapkan pada bagian luar atau pinggir edge dari objek, meskipun tidak harus selalu demikian. Nah, garis imajiner alignment bisa berupa garis lurus maupun melengkung atau organik. Nah, desain grafis. Grafis juga berasal dari bahasa Yunani atau grafia yang artinya tulisan, gambar, citra. Sedangkan grafien merupakan artinya menulis atau menggambar. Nah, desain grafis adalah proses perancangan grafis atau hasil perancangan grafis. Nah, unsur-unsur desain grafis. Yang pertama itu konsep. Merupakan bersifat konseptual atau abstrak tetapi dapat dirasakan keberadaannya dalam karya desain. Yang kedua, rupa atau wujud visual. Elemen-elemen yang dapat dilihat meliputi bentuk, ukuran, warna, kontras, dan pola. Yang ketiga, hubungan atau relationship.
yang merupakan penempatan dan keterhubungan bentuk dalam suatu desain. Penerapannya berupa arah, kedudukan, ruang, dan penekanan. Yang keempat, fungsi atau functions merupakan pemanfaatan karya desain yang diletakkan di latar belakangi tujuannya. Nah, selanjutnya tipografi. Tipografi memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kontekstual. Yang ketiga, memberikan informasi yang efisien dan bermakna. Yang keempat, menciptakan kesadaran dan menunjukkan eksistensi. Yang kelima, mengomunikasikan ide, gagasan, dan emosi. Nah, fungsi tipografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi readability, yaitu fungsi kenyamanan atau kemudahan suatu tulisan atau bentuk huruf untuk dibaca oleh pengamat. Yang kedua yaitu fungsi legibility, yaitu fungsi kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa atau tulisan tanpa harus bersusah payah membacanya. Nah, selanjutnya unsur-unsur tipografi. Yang pertama, kontras. Kontras sangat mempengaruhi pembacaan. Ketika kita berbicara tentang kontras, ada dua hal yang penting. Yang pertama di teks dan background. Space memberikan cukup ruang antara karakter huruf yang satu dan yang lain. Yang ketiga, hierarki. Hierarki berkaitan penempatan huruf-huruf dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Nah, klasifikasi tipografi. Yang pertama itu serif, yaitu terbagi menjadi old style, traditional, modern atau neoklasik, dan didon, slab, crackdown, gelipik. Yang kedua itu sans serif, yaitu grotesk, square, humanistik, geometrik. Yang ketiga script, yaitu formal, casual, kaligrafi, black letter, dan lobardik. Yang keempat yaitu dekoratif. Nah, gaya ini merupakan gaya yang paling beragam dalam klasifikasi dekoratif. Jarang digunakan untuk blok teks yang panjang. Jadi banyak desain seperti epidelic atau graded sudah ketinggalan zaman. Berikut ini contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari gaya tipografi serif, sans serif, dan script.